Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelum kita belajar, izinkan kakak memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Nama kakak Kak Miftahul Rizky Nimatullah, biasa dipanggil Kak Miftah. Nah, hari ini Kak Miftah akan bersama-sama belajar sama teman-teman, mengajarkan teman-teman terkait aksara atau loka aksara. Nah, loka aksara apa sih yang mau kakak ajarkan kepada teman-teman semua? Nah, kita akan belajar mengenal ragam karya sastra. Nah, kita akan belajar mengenal ragam karya sastra. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu karya sastra itu seperti apa? Nah, jika belum banyak yang mengenal, kakak akan ajarkan bahwa ragam karya sastra itu teman-teman mungkin tahunya puisi. Nah, itu juga salah satu bentuk karya sastra atau jenis-jenis karya sastra. Nah, lalu ada cerpen, cerita pendek atau cerita rakyat. Nah, itu juga termasuk karya sastra. Nah, karya sastra sendiri itu punya pengertiannya. Dia itu punya definisi. Nah, mengenal ragam karya sastra apa sih definisinya? Definisinya adalah ungkapan, ekspresi manusia yang ditulis dengan tujuan estetika atau keindahan. Nah, jadi kakak garis bawahi bahwa ragam karya sastra itu yang pertama adalah ekspresi manusia. Nah, kemudian ditulis dan tujuannya estetika atau keindahan. Kenapa sih kak? Ini memudahkan teman-teman karena untuk mengenal ragam karya sastra, yang pertama teman-teman harus mengenal bahwa karya sastra itu adalah ekspresi manusia atau ekspresi teman-teman. Kalau teman-teman sedih, teman-teman bahagia, teman-teman ada rasa sesal, ada rasa kecewa dan segala macam, itu kan bentuk ekspresi ya, bentuk ekspresi teman-teman. Nah, teman-teman bentuk ekspresinya kalau di karya sastra itu dengan ditulis. Nah, dengan ditulis lalu ada tujuannya kenapa teman-teman mengekspresikan itu lalu ditulis adalah tujuannya dengan estetika atau keindahan. Nanti tentunya karya sastra yang teman-teman buat akan dibaca atau dikritik oleh orang lain, akan diilhami oleh orang lain. Nanti tujuannya adalah nanti bisa belajar dari apa yang teman-teman tulis, itu bisa jadi pelajaran buat orang lain. Seperti itu. Jadi karya sastra adalah ungkapan ekspresi manusia yang ditulis dengan tujuan estetika atau keindahan. Seperti itu. Nah, yang berikutnya ada bentuk-bentuk karya sastra. Nah, bentuk karya sastra itu ada dua. Nah, yang pertama ada fiksi. Nah, yang pertama ada fiksi, yang kedua ada non fiksi. Nah, perbedaannya apa sih kak fiksi sama non fiksi? Nah, kalau fiksi itu adalah yang berbentuk hayalan. Nah, kalau yang non fiksi itu bentuknya realita atau kejadian nyata. Nah, mungkin teman-teman di sini siapa yang udah pernah baca novel Laskar Pelangi? Nah, novel Laskar Pelangi itu termasuk adalah novel dengan bentuk non fiksi atau realita, karena dia mengungkapkan kejadian yang sebenarnya, yaitu adalah anak-anak di SD Muhammadiyah Gantong di Belitung. Nah, itu termasuk karya sastra yang non fiksi atau realita. Kemudian teman-teman mungkin tahu Roro Jonggrang. Nah, cerita Roro Jonggrang yang membuat candi, ya kan, selama sehari semalam. Nah, itu yang disuruh. Nah, itu termasuk salah satu bentuk atau cerita yang fiksi atau hayalan, gitu. Jadi bisa membedakan ya, yang bentuknya fiksi dan non fiksi, seperti itu. Nah, nanti yang berikutnya kita akan mempelajari
jenis-jenis karya sastra. Jenis-jenis karya sastra itu seperti apa? Nah, setelah tadi kita belajar bentuk-bentuk karya sastra, hari ini kakak sudah membawa dua buah buku, yaitu dari bukunya buku novel ya, kebetulan Cicitan Harimau dari Pidi Baik, sama Quarter Life Fear dari Primadonna Angela. Nah, ini adalah salah satu bentuk karya sastra. Nah, bentuk karya sastranya apa? Bukan bentuk tapi jenis-jenis karya sastra. Nah, jenis-jenis karya sastra itu yang pertama adalah puisi. Mungkin teman-teman nanti kita di sini belajar bikin puisi ya. Teman-teman akan bikin puisi. Mungkin puisi itu teman-teman itu mengenal adalah kalau contohnya itu ada puisinya Aku Binatang Jalang. Nah, terus ada puisinya Aku, Hairil Anwar. Nah, itu yang paling terkenal. Terus ada puisinya Pak Sapardi tentang Arloji Marsinah. Nah, itu juga salah satu puisi. Puisi itu biasanya bentuknya baris. Nah, ada beberapa baris lalu diisi oleh 4 bait itu. Nah, puisi itu mungkin teman-teman nanti akan membuat puisi ya, yang paling gampang. Terus yang kemudian yang kedua ada cerpen. Nah, cerpen ini biasanya rata-rata itu bentuknya hayalan. Nah, bentuknya hayalan, terus merupakan sebuah story atau cerita. Nah, dia biasanya cerita-cerita pendek. Nanti teman-teman mungkin akan diperkenalkan oleh tokohnya, tapi tokohnya tidak secara deskripsi atau dijelaskan secara langsung, tapi tokohnya dijelaskan melalui perkataan atau penulisan di dalam cerpen tersebut. Seperti itu ciri-cirinya. Lalu ada yang ketiga, itu novel. Nah, novel ini seperti ini. Ya, novel ya. Nah, ini novel. Novel itu bentuknya itu pasti seperti buku. Dia pasti lebih dari 100 halaman. Nah, dia mengungkap sebuah realitas atau bisa juga berupa hayalan. Nah, biasanya novel-novel ini diciptakan untuk mengekspresikan dari sisi pengarangnya seperti apa. Yang kemudian yang keempat itu ada sajak. Nah, sajak itu pendek. Sajak itu sama seperti puisi, cuman dia tidak berima, dia bebas, dia itu tidak terpaku oleh aturan. Jadi teman-teman kalau menulis sajak itu boleh banget gitu. Sajak itu adalah bisa dibilang puisi modernnya lah gitu. Seperti itu. Nah, hari ini karena kita udah belajar tentang jenis-jenis ragam karya sastra, hari ini kita akan membuat puisi. Nah, puisi tentang puisi. Nah, kenapa Kak kita harus buat puisi? Puisi itu paling gampang. Teman-teman nanti Kak akan berikan tema. Silakan teman-teman nanti tulis minimal 4 baris puisi ya. 4 bait puisi. Nanti teman-teman silakan berikan tugasnya kepada kakak gitu. Nah, puisinya ada tema-temanya. Yang pertama ada keluarga. Nah, ada cinta, boleh ya kan. Lalu yang berikutnya ada tentang kehidupan misalkan, atau tentang yang menarik, yaitu teman-teman suka membahas politik misalkan. Nah, itu boleh banget. Nah, dari 4 tema ini silakan teman-teman nanti buat puisi minimal 4 bait dulu, 1 baris. Nanti kita akan koreksi, kita akan maju. Nanti kakak persilahkan untuk maju ke depan untuk membacakan puisinya terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan pembelajaran materi terkait mengenai ragam karya sastra oleh Kak Miftah. Sekian dari Kak Miftah. Kak Miftah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.